Sistem Super Devouring. Bab 336, Garis Keturunan Raja Binatang Buas. Megatron tertegun sejenak, lalu mengangguk. Baru beberapa bulan sejak ia lahir, tetapi ia telah mencapai tingkat binatang buas suci. Ye Xuan juga telah memberikan kontribusi besar. Selain itu, Ye Xuan adalah tuannya. Sekarang ia membutuhkan kekuatannya, ia secara alami akan membantu. Dalam sekejap, Megatron mulai hancur dan kemudian berkumpul kembali. Kali ini, ia bukan kelinci atau anak kucing yang lucu, tetapi raksasa batu setinggi 3 meter dengan pedang batu besar di tangannya. Bang! Megatron menebas tanah dengan pedang, dan seluruh lorong berguncang hebat. Kekuatan pedang ini mungkin cukup untuk membelah cangkang kepiting besar. Sangat kuat, layak untuk pelatihan hebatku, bunuh. Ye Xuan sangat gembira dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengoperasikan tingkat kedua dari formasi pembunuh angin 8 Desolate. Tingkat kedua dari formasi pembunuh angin 8 Desolate sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan naga siren yang menggunakan ilmu bela diri hanya bisa melindungi dirinya sendiri dan tidak bisa bergerak maju. Sekarang ada musuh lain, Megatron, tekanannya langsung meningkat pesat. Sial, apa ini? Naga siren menggertakkan giginya dan menopang dirinya sendiri. Dia harus menahan duri-duri dari 8 arah sambil menghindari serangan pedang Megatron. Ini bukan solusi. Jadi, dia punya ide untuk mundur. Sambil melawan, dia mundur dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Mau lari? Ye Xuan melihat niat pihak lain dan langsung berteriak, Xiao Tian, gunakan semua kekuatanmu. Megatron mengerti dan berubah lagi. Kali ini, 2 pasang lengan tumbuh dari punggungnya, dan 3 pedang besar menebas naga siren. Apa-apaan ini? Naga siren terkejut dan segera mengangkat pedang panjangnya ke kepalanya. Namun, ketika ketiga pedang besar ini jatuh, mereka tiba-tiba berubah, dan bagian atas bilahnya terentang langsung, membentuk duri. Mendesis. 3 duri tajam menembus sisik naga siren dan menusuk tubuhnya. Kesempatan bagus. Mata Ye Xuan berbinar. 8 duri memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung menusuk tubuh naga siren. Sizzle. Darah hijau di tubuh naga siren langsung menyembur keluar, dan teriakan bergema di seluruh lorong. Xiao Tian, berikan dia pukulan yang mematikan. Ye Xuan berteriak. 8 bilah tajam menusuk tubuh naga siren, yang tidak hanya menyebabkan kerusakan pada naga siren, tetapi juga membatasi gerakan naga siren. Megatron mendengar ini dan juga menarik kembali 3 pedang besar, lalu memadatkan sebuah tongkat. Tidak, ini adalah tongkat. Megatron memegang tongkat itu dengan 3 tangan, lalu melemparkannya dengan sekuat tenaga. Swiss. Tongkat itu langsung memotong puluhan meter ruang, dan dengan suara yang tajam, tongkat itu menusuk dada naga siren. Naga siren melihat ke bawah dengan tidak percaya. Ini, tidak mungkin. Setelah dia mengeluarkan kalimat seperti itu, dia menutup matanya dan mati. 8 bilah tajam tersapu keluar dari tubuhnya, dan tanpa dukungan, tubuhnya juga ambruk ke tanah. Hah! Setelah melihat kematian naga siren, Ye Xuan menghela napas lega. Tampaknya dia masih memiliki kemampuan untuk membunuh penguasa kekuatan 2 naga. Megatron juga berubah kembali, tetapi dia tampak seperti akan pingsan. Baiklah, semua senjata ini untukmu. Ye Xuan langsung mengeluarkan senjata yang dipegang oleh prajurit udang dan jenderal kepiting. Terima kasih atas kerja kerasmu, kembalilah dan beristirahatlah. Ye Xuan melanjutkan. Dia juga mengerti bahwa Megatron harus mengisi ulang dirinya sendiri setelah setiap pertempuran, dan dia harus beristirahat sebentar, yang berbeda dari binatang suci lainnya. Megatron kembali ke ruang makhluk asteris. Ye Xuan berjalan maju dengan cepat dan mengumpulkan senjata, mayat, dan cincin Qiankun naga siren. Dia ingin melihat hal-hal baik apa yang ada di cincin Qiankun naga siren ini. Namun, ketika dia membenamkan pikirannya di cincin Qiankun ini dan memeriksanya, dia langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Mayat naga, ternyata itu adalah mayat naga, sebenarnya ada mayat naga di cincin Qiankun ini. Ye Xuan terkejut dan senang. Dia belum pernah melihat naga ini sebelumnya, yang berarti naga ini bukanlah naga laut atau naga emas hitam. Darahnya akan dibedakan oleh sistem melahap. Haha, Tuhan membantuku. Ye Xuan tertawa 3 kali dan memotong-motong tubuh naga itu. Bagian ketiga dari darah naga diperoleh. Ini berarti dia bisa meningkatkan darah semua binatang menjadi darah raja binatang. Ding, tuan rumah telah memperoleh darah raja binatang. Level saat ini dapat digabungkan. Apakah kamu ingin menggabungkan? Ya. Ye Xuan menjawab dalam hatinya.
Saat berikutnya, dia merasakan kekuatan tak berujung melonjak di tubuhnya, dan ada suara-suara berisik di telinganya. Raungan harimau, auman singa, auman naga. Semua jenis auman binatang jatuh ke telinganya. Ding, tuan rumah telah berhasil menyatukan darah Raja Binatang. Ye Xuan dengan cepat memeriksa dan menemukan bahwa darah Raja Binatang memiliki banyak kemampuan. Pertama, efek kekuatan serangan pada binatang non-manusia ditingkatkan. Kedua, manfaat melahap mayat binatang ditingkatkan. Selain itu, ia juga memperoleh keterampilan, Bisking Rage. Setelah menggunakan Bisking Rage ini, ia dapat meningkatkan kekuatan untuk sementara waktu hingga 30%. Benar-benar layak menjadi garis keturunan tingkat atas, sangat kuat. Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, ia mengepalkan tinjunya, dan kemudian, 3 naga terbang mini bangkit. Kekuatan 3 naga. Ia merasakannya dan menemukan bahwa kekuatan dalam dantian emasnya telah tumbuh pesat. Meskipun hanya meningkatkan kekuatan 2 naga, itu sudah cukup bagiku untuk membunuh ke Istana Naga. Jika aku menggunakan Beast King's Fury, maka kekuatanku akan mendekati kekuatan 4 naga. Pada saat ini, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak melonjak dengan kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Pikirannya tenggelam lagi, dan ia menemukan bahwa ada 3 rute yang lebih maju untuk garis keturunan Beast King. Garis keturunan Beast King. Rute lanjutan 1, kekuatan, kemajuan saat ini adalah 0, dan setiap kemajuan meningkatkan kekuatan kedua tangan sebesar 10%. Rute lanjutan 2, kelincahan, kemajuan saat ini adalah 1, dan setiap kemajuan meningkatkan kecepatan gerak sebesar 10%. Rute lanjutan 3, tingkat pertumbuhan monster, kemajuan saat ini adalah 0, dan setiap kemajuan meningkatkan tingkat pertumbuhan monster sebesar 10%. Rute lanjutan 4, atribut monster, kemajuan saat ini adalah 0, dan setiap kemajuan meningkatkan semua atribut monster sebesar 10%. Rute lanjutan 5, perluasan monster, kemajuan saat ini adalah 0, dan setiap kemajuan dapat menjinakkan satu monster lagi. Rute lanjutan 6, penangkalan Raja Binatang, kemajuan saat ini adalah 1, dan setiap kemajuan meningkatkan efek serangan pada binatang sebesar 10%. Rute lanjutan 7, manfaat melahap, kemajuan saat ini adalah 1, dan setiap kemajuan meningkatkan manfaat melahap mayat binatang sebesar 10%. Rute lanjutan 8, kemarahan Raja Binatang, kemajuan saat ini adalah 3, dan setiap kemajuan meningkatkan peningkatan kekuatan sebesar 10%. Untungnya, setelah meningkatkan garis keturunan semua binatang menjadi garis keturunan Raja Binatang, kemajuan kelincahan 1% tidak kembali ke 0. Ye Xuan menghela napas lega. Kekuatannya saat ini telah meningkat setidaknya 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Jika dia menghadapi naga siren lagi, dia bisa meledakkan lawan dengan satu pukulan. Bab 337 Istana Naga. Naga siren ini adalah kapten yang menangkap kedua orang itu. Sepertinya aku telah menemukan jalan yang benar. Kejar dia. Ye Xuan langsung bergegas keluar. Dengan kekuatan 3 naga, kecepatannya setidaknya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia tidak berani menunda lebih lama lagi, karena naga siren ini mengatakan bahwa pemimpin suku laut mungkin sudah tiba di Istana Naga. Namun, dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika pemimpin itu kembali ke Istana Naga, dia akan menerobos masuk. Titik. Di suatu tempat di istana bawah tanah laut dalam, ada istana-istana besar. Saat ini, di luar tembok kota di depan istana-istana besar ini, 3 sosok muncul. Buka pintunya. Naga siren berlengan 6, memegang 2 manusia di tangannya, berteriak di bawah. Penjaga suku laut di tembok kota melihat keluar dan segera berkata, Komandan Lei yang kembali. Buka gerbang kota. Gerbang tembok kota khusus dibuka, dan naga siren berlengan 6 itu masuk. 2 orang yang dipegangnya adalah Song Caijing dan Song Juejue yang telah terpisah dari Ye Xuan, tetapi mereka berdua pingsan. Selamat datang kembali, Komandan Lei. Sekelompok prajurit udang dan jenderal kepiting berteriak dengan hormat. Komandan Lei memutar tubuh ularnya dan masuk. Ini adalah istana klan naga laut, dan Komandan Lei juga merupakan tokoh penting dalam klan naga laut. Sekelompok prajurit udang dan jenderal kepiting memandangi kepergiannya dan berbisik. Hei, Komandan Lei tidak akan kembali ke kediamannya. Lihat, apakah benda di tangan Komandan Lei terlihat seperti manusia? Benarkah? Aku tahu, Komandan Lei pasti pergi menemui raja dan ingin menyerahkan kedua manusia ini kepada raja untuk dibuang. Haha, Yang Mulia Putri punya satu jenis mainan seks lagi. Cek-cek, mungkin tidak lama lagi Komandan Lei akan menjadi suami Yang Mulia Putri. Titik.
Namun, tidak lama setelah Komandan Lei masuk, sesosok tiba-tiba melintas di kejauhan. Apakah itu Istana Naga? Ye Xuan menatap tembok besar ribuan meter di depan dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Ia tak menyangka akan ada bangunan seperti itu di Istana Laut Dalam ini. Ia mencoba menghancurkan tembok lorong sebelumnya, tetapi bahkan jika ia memiliki kekuatan tiga naga, ia tak dapat meninggalkan jejak apapun di sana. Bagaimana istana ini dibangun? Saat ini, gerbang Istana Naga ditutup. Jika ia bisa datang lebih awal, ia mungkin bisa melihat Song Caijing dan Song Jue, tetapi sayangnya, ia masih agak lambat. Sial, mereka pasti terperangkap di dalam. Ye Xuan merasa sangat bersalah. Jika ia tahu lebih awal, ia seharusnya turun untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa ia menyeret Song Caijing dan Song Jue ke dalam air? Sepertinya hanya ada satu jalan. Ye Xuan memikirkan hal ini di dalam hatinya, dan ia langsung bergegas keluar dari labirin. Sekelompok prajurit udang dan jenderal kepiting melihatnya dari kejauhan dan segera berkumpul di tembok. Manusia, mengapa ada manusia lain? Seekor naga siren berjalan ke arah tembok kota dan berteriak, "Manusia, bagaimana kau bisa sampai di sini?" Ye Xuan terlalu malas untuk memperhatikannya, dan langsung berlari ke bagian bawah gerbang kota dan meninjunya. Bang! Suara keras menyebar. Naga siren ini hanyalah seorang kapten. Tidak ada gunanya bagi Ye Xuan untuk mengatakan begitu banyak kepadanya. Dia harus membuat keributan besar, setidaknya seorang komandan akan datang. Sungguh pasukan yang kuat, cepat beritahu Komandan Wu, ada serangan musuh eksternal. Naga siren segera berteriak. Bang! 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 Ye Xuan meninju gerbang kota berulang kali, dan setiap kali dia meninju, dia dapat membuat tembok kota bergetar. Gerbang kota ini sangat keras, itu benar-benar dapat memblokir serangan kekuatan tiga nagaku. Sayangnya, ada formasi di tembok kota. Aku hanya bisa masuk jika aku menerobos gerbang kota ini. Ye Xuan berpikir dalam hati, dan tiba-tiba melangkah mundur dan mengeluarkan pedang 8 Desolate. Formasi pembunuh angin 8 Desolate. 8 bilah tajam itu berputar dengan kecepatan tinggi, lalu menebas ke arah yang sama dengan teratur. 8 bilah tajam itu terus bergantian menyerang, yang jauh lebih berguna daripada tinju Ye Xuan. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, retakan muncul di gerbang kota. Manusia, kau mencari kematian. Berhenti. Gerbang kota ini dibuat khusus. Jika kau mendobraknya, bagaimana kita bisa menahan binatang suci yang menyerang? Sekelompok prajurit udang dan jenderal kepiting di tembok kota berteriak dengan tergesa-gesa. Ye Xuan juga berhenti dan berteriak, komandanmu telah menangkap 2 rekanku. Jika kau tidak ingin gerbang kota dihancurkan olehku, serahkan saja mereka. Benar saja, manusia ini adalah rekan dari 2 tawanan Komandan Lei. Ah, Komandan Wu ada di sini. Buka gerbang kota. Dengan teriakan yang dalam, gerbang kota terbuka, dan monster laut berlengan 6 segera keluar. Manusia, mengapa kau menyerang klan naga laut? Monster laut berlengan 6 itu berkata dengan suara yang dalam. Ini yang ingin kutanyakan padamu, kenapa kau menangkap 2 orang temanku? Ye Xuan menjawab dengan dingin. Teman. Manusia. Komandan Wu menoleh dengan heran dan menatap naga siren. Baru saja Komandan Lei menangkap 2 orang manusia. Kata naga siren. Manusia, karena Komandan Lei menangkap mereka, pasti ada alasannya, tapi kau membuat keributan di sini, kau tidak menganggap serius klan naga lautku. Komandan Wu melotot dan mengeluarkan 6 pedang. Ye Xuan menatapnya tanpa ekspresi dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan banyak bicara. Aku akan memberitahumu bahwa kau telah menyinggung orang yang salah. Wus. Dalam sekejap, Ye Xuan langsung menyerbu keluar, memegang pedang 8 kehancuran dan tiba-tiba menebas. Dentang. Komandan Wu mengulurkan kedua tangannya untuk melawan, tetapi saat berikutnya, ekspresinya membeku, karena dia menemukan bahwa kedua tangannya tidak dapat menghentikan Ye Xuan, jadi dia segera menggunakan 2 tangan untuk melawan. Sedangkan 2 tangan yang tersisa, mereka menebas Ye Xuan di udara. Sial, apakah kau menggertakku karena aku punya sedikit tangan? Mata Ye Xuan berkilat, dan tiba-tiba dia meledakkan pedang 8 kehancuran. Bas! Komandan Wu terkejut, tetapi ketika dia menyadari bahwa serangan suara itu tidak berpengaruh padanya, dia memutar tubuh ularnya dan bergegas menuju Ye Xuan. Benar saja, pedang 8 Desolate Heaven saking tidak berguna melawan orang kuat di alam kekuatan. Ye Xuan menghindari 2 tebasan itu dan berkata dalam hati. Kalau begitu, mari kita bertarung langsung.
Dia mencabut 8 bilah tajam itu, menyusun kembali pedang 8 Desolate, lalu bergegas keluar. Meskipun tidak ada pihak yang memiliki seni bela diri surgawi, dan keduanya memiliki kekuatan 3 naga, Ye Xuan memiliki darah Raja Binatang Buas di tubuhnya, yang meningkatkan serangannya terhadap binatang buas sebesar 10%. Selain itu, dia memiliki bonus kecepatan gerakan 10%, bahkan jika lawan memiliki 6 lengan, dia sama sekali tidak takut. Monster laut berlengan 6 ini tidak menyangka Ye Xuan begitu sulit. Setelah beberapa ronde, dia merasakan sedikit tekanan. Meskipun dia memiliki 6 lengan, dia hanya memiliki 1 kepala. Kecepatan Ye Xuan terlalu cepat, dan dia tidak bisa mengimbanginya. Kepalanya pusing. Bab 338 Pangeran Suku Laut. Manusia sialan, coba gerakan ini angin puyuh. Pada saat ini, seluruh tubuh monster laut berlengan 6 itu tiba-tiba mulai berputar, dan 6 pedang besar menebas dengan ganas saat dia berbalik. Tidak hanya itu, kecepatan gerakannya juga jauh lebih cepat. Tidak bagus, tutup gerbang kota dengan cepat. Kelompok prajurit udang dan jenderal kepiting, serta monster laut naga tingkat kapten, melihatnya dan buru-buru mundur. Dalam sekejap, monster laut berlengan 6 itu membentuk tornado, terus-menerus menebas bilah angin, dan pada saat yang sama menarik benda-benda di sekitarnya. Sebuah batu keras ditarik dan dipotong menjadi bubuk dalam sekejap. Kamu cukup hebat. Melihat ini, Ye Xuan buru-buru berbalik, menghindari bilah angin sambil mencoba keluar dari lingkaran traksi. Namun, tornado ini mampu mengejarnya. Sepertinya ini satu-satunya cara. Mata Ye Xuan bersinar, dan mayat-mayat binatang suci di ruang menelan menghilang seketika. Seketika, aura Ye Xuan juga melonjak banyak. 4 naga terbang membubung ke langit, yang berarti bahwa kekuatan Ye Xuan saat ini sama kuatnya dengan 4 naga. Beast King Rage. Awalnya dia hanya memiliki kekuatan 3 naga. Secara logika, setelah menggunakan Beast King Rage, dia tidak akan mencapai kekuatan 4 naga. Namun fisiknya sebenarnya lebih dari kekuatan 3 naga, tetapi antara 3 dan 4 naga. Jadi setelah menggunakan Beast King Rage, kekuatannya mencapai kekuatan 4 naga. Serang. Setelah fisiknya melonjak banyak, Ye Xuan sekali lagi mengorbankan Eight Desolation Sword. Dia memegang Eight Desolation Sword yang dipadatkan oleh energi sejati dan mengayunkannya ke Wu Commander. Bang! 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 Eight Desolation Sword menghancurkan bilah angin yang tak terhitung jumlahnya dan menyapu tornado. Apa? Monster laut berlengan 6 itu terkejut. Setelah melihat 4 naga terbang muncul dari tubuh Ye Xuan, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, kecepatan serangan Ye Xuan sangat cepat, dan dia sama sekali tidak bisa menghentikan angin dan awan. Karena itu, dia hanya bisa bertahan. Namun, dengan selisih 1 naga, monster laut berlengan 6 Komandan Wu langsung terpotong oleh pedang, dan setelah memuntahkan seteguk darah, dia menabrak tembok kota. Untungnya, fisiknya dengan kekuatan 3 naga hanya kurang 1 naga dari Ye Xuan, jika tidak, pedang ini pasti akan membelahnya menjadi 2. Serahkan mereka, dan aku akan mengampuni nyawamu. Ye Xuan berjalan dengan dingin. Meskipun dia telah membunuh banyak prajurit udang dan jenderal kepiting, masalahnya belum menyebar sama sekali, dan dia sekarang berada di luar istana naga. Jika dia membunuh Komandan Wu, semuanya akan menjadi tidak terkendali. Jangan sombong, kamu hanya memiliki kekuatan 4 naga, tetapi kamu masih tidak bisa melawan klan naga laut kita. Komandan Wu memanjat, menutupi dadanya yang berdarah. Berhenti bicara omong kosong, jika kamu tidak ingin mati, serahkan mereka. Ye Xuan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain. Tidak mungkin, kata Komandan Wu dengan tegas. Jadi, apakah kau ingin mati? Ye Xuan juga kesal. Sekarang dia telah bertarung sampai ke gerbang istana naga. Jika dia masih tidak bisa menyelamatkan Song Caijing dan Song Jue, dia mungkin juga bertarung sampai mati. Jika kau punya nyali, datang dan bunuh. Komandan Wu tampak tidak takut. Oke. Ye Xuan berteriak dingin, dan 4 naga terbang tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya, membawa 8 pedang desolate, dan langsung menyerbu ke arah Komandan Wu. Dia tidak ingin membunuh orang di istana naga ini, dan tidak ingin memperburuk keadaan, tetapi sekarang, tidak ada jalan keluar. Dia hanya bisa membunuh Komandan Wu, lalu mendobrak gerbang istana naga dan menyerbu masuk. Mati. Ye Xuan bergegas ke Komandan Wu dalam 1 langkah, lalu menebas dengan pedang. Tetapi pada saat ini, gerbang istana naga tiba-tiba retak, dan sesosok tubuh melesat keluar darinya. Bang!
Pedang itu diblokir oleh sosok ini. Siapa itu? Ye Xuan menatapnya dengan saksama, dan saat berikutnya, dia merasa ngeri. Ternyata itu manusia. Seorang pria memegang pedang panjang. Manusia. Ye Xuan memanggil tanpa sadar, dan mengambil kembali pedang delapan kehancuran dengan terkejut. Tidak, aku klan laut, aku hanya menggunakan metode khusus untuk berubah menjadi kaki manusia. Pria itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lalu siapa kau? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Baru saja dia melihat dengan tepat bahwa ada 4 naga terbang di tubuh pria itu, yaitu, pria ini memiliki kekuatan 4 naga. Pria ini mungkin bukan klan laut biasa. Pria itu terus tersenyum dan berkata, Yuyi, pangeran klan naga laut. Pangeran. Ye Xuan menyipitkan matanya. Tampaknya tuan yang sebenarnya akhirnya datang. Jadi, kau di sini untuk berurusan denganku untuknya. Ye Xuan bertanya dengan waspada. Yuyi mendengar ini dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, klan laut dan manusia memiliki perjanjian, dan leluhurku dari klan naga laut juga memiliki hubungan dengan manusia, jadi aku tidak akan menyerangmu. Kalau begitu, maka kau bisa membawa keluar 2 temanku. Ye Xuan tidak akan mempercayainya dengan mudah. Rekan. Yuyi menoleh dan menatap monster laut berlengan 6 itu. Yang mulia, Komandan Lei membawa kembali 2 manusia, dan tampaknya dia ingin mempersembahkan mereka kepada Yang Mulia. Komandan Wu buru-buru menjelaskan. Omong kosong. Yuyi memarahi, Lei Ming ini benar-benar pemberontak. Apakah dia tidak tahu bahwa ada darah manusia di tubuh keluarga kerajaan naga lautku? Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan mengepalkan tinjunya ke Ye Xuan, maaf, ini salah paham. Silakan ikuti saya, Tuan. Ikut Anda masuk. Ye Xuan menyipitkan matanya lagi. Penampilan Yuyi sedikit di luar dugaannya. Saat ini, Ye Xuan memiliki 2 tebakan di benaknya. Pertama, Yuyi tidak punya ide apapun. Memang benar ada darah manusia di tubuhnya, dan dia tidak ingin menjadi musuhnya. Kedua, Yuyi telah memasang jebakan di Istana Naga. Namun, berdasarkan perasaannya sendiri, Ye Xuan merasa bahwa Yuyi tidak memiliki permusuhan. Bagaimanapun, Yuyi juga merupakan kekuatan dari 4 naga. Pasti ada master di Istana Naga. Jika Anda ingin menangkapnya, tidak perlu memasang jebakan. Baiklah, aku akan masuk bersamamu. Ye Xuan akhirnya membuat keputusan ini. Jika dia tidak masuk, apakah dia akan menunggu pihak lain mengirim Song Caijing dan Song Juejue keluar? Terima kasih atas kepercayaan Anda, silakan ikuti saya. Yuyi dengan sopan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada Ye Xuan untuk masuk. Suku laut ini tahu beberapa etika manusia. Ye Xuan berkata dalam hatinya, dan berjalan masuk, tetapi dia tidak menyingkirkan pedang 8 desolate di tangannya. Yuyi juga tersenyum, lalu berjalan di depan Ye Xuan, memimpin jalan dan bertanya, bolehkah aku tahu namamu? Ye Xuan. Ye Xuan menjawab langsung, itu hanya nama, tidak masalah. Kakak Ye memiliki kekuatan 4 naga di usia yang begitu muda. Benua Tianshui benar-benar penuh dengan bakat. Yuyi berkata sambil tersenyum. Ketika Ye Xuan mendengar 4 kata benua Tianshui, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu pernah ke benua Tianshui? Ya, aku pernah ke benua Tianshui dan tinggal selama beberapa waktu, jadi aku masih tahu sedikit tentang manusia. Seperti yang aku katakan tadi, klan naga lautku memiliki darah manusia di tubuh mereka, jadi leluhurku telah mengembangkan metode rahasia untuk memungkinkan klan naga laut kita memiliki kemampuan untuk berubah menjadi manusia. Yuyi mengangguk. Bab 339 lolos sempit. Ye Xuan tidak berdaya. Dia pernah mendengar tentang binatang buas manusia dan setan manusia, tetapi dia belum pernah mendengar tentang manusia dan naga yang memiliki keturunan. Yuyi tampaknya melihat keraguan Ye Xuan dan tertawa, haha, Tuan, jangan terlalu banyak berpikir. Leluhur klan naga laut saya pernah mengambil rumput pengubah bentuk, sehingga dia bisa berubah menjadi bentuk manusia. Ketika dia berlatih di dunia manusia sekuler, dia jatuh cinta dengan seorang pria, jadi rumput pengubah bentuk dapat mengubah binatang suci menjadi bentuk manusia. Setelah Yuyi mengatakan ini, Ye Xuan juga mengerti bahwa jika keduanya manusia, ini masuk akal. Namun, Ye Xuan tidak peduli tentang ini. Yang dia pedulikan adalah apakah Song Caijing dan Song Jue aman. Yuyi tampaknya sangat pandai membaca ekspresi manusia. Setelah melihat Ye Xuan seperti ini, dia tersenyum lagi dan berkata, Kakak Ye, tenanglah. Meskipun adikku suka mengoleksi semua jenis makhluk, dia tidak akan pernah memperlakukan manusia sebagai mangsa seksual.
Tapi Lei Ming. Dia juga berhenti dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ye Xuan tidak bertanya lagi dan mengikutinya ke kediaman putri klan naga laut. Mari kita temui Song Caijing terlebih dahulu. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di sebuah istana besar dengan dekorasi yang sangat indah. Sebelum mereka mencapai pintu, mereka melihat berbagai binatang misterius dan binatang suci terkunci di samping pilar. Ada lusinan dari mereka. Jiaolong lagi. Mata Ye Xuan terbuka lebar. Ada 6 Jiaolong di antara binatang-binatang itu, dan semuanya adalah binatang suci. Setelah menyatukan darah Raja Binatang, dia mempelajari sebuah keterampilan, yaitu kemarahan Raja Binatang tadi. Kemarahan Raja Binatang ini juga membutuhkan syarat, yaitu mayat binatang suci. Selain itu, tingkat mayat binatang suci yang dibutuhkan untuk digunakan di alam yang berbeda juga berbeda. Bagaimanapun, sejumlah besar mayat binatang suci dibutuhkan setiap kali digunakan. Ini adalah hewan peliharaan saudara perempuanku. Dia suka menangkap beberapa binatang suci. Yu Yi memperkenalkan. Oh. Suasana hati Ye Xuan agak rumit. Jika dia melihat tunangan dan saudara iparnya diikat dengan rantai dan dikunci di sini, dia mungkin akan langsung mengamuk. Pada saat ini, mereka tiba-tiba melihat sesosok berjalan keluar dari istana, wajahnya tidak terlalu bagus, seolah-olah dia sedang marah. Haha, itu benar. Yu Yi menyeringai, meskipun Lei Ming memiliki kekuatan, otaknya tidak bekerja dengan baik. Dengan IQ ini, dia masih ingin bersaing untuk mendapatkan posisi Jenderal Klan Naga Lautku. Komandan Lei yang berwajah cemberut juga tercengang ketika dia melihat Yu Yi, dan kemudian menyapa dengan hormat, "Halo, Yang Mulia, ini. Anda tidak perlu bertanya tentang bisnis saya, ayo pergi." Yu Yi berkata, dan membawa Ye Xuan langsung ke istana. Wajah Lei Ming muram. Hanya ada beberapa orang di Istana Naga yang dapat berubah menjadi wujud manusia, jadi Ye Xuan adalah manusia. Yu Yi menuntun Ye Xuan ke dalam istana. Begitu mereka memasuki pintu, mereka mendengar suara itu. Setelah mendengar ini, batu besar yang tergantung di hati Ye Xuan juga jatuh. Song Caijing dan Song Jue baik-baik saja. Kakak, mengapa kamu di sini? Hei, manusia lain. Sebuah suara yang indah terdengar. Ye Xuan melihat dengan saksama dan menemukan bahwa suara mungil datang. Itu adalah seorang gadis kecil berusia sekitar 15 tahun. Penampilannya tidak jauh berbeda dari manusia. Wajahnya putih dan halus, tetapi telinganya masih milik orang laut. Ye Xuan. Setelah gadis kecil orang laut ini, 2 sosok lagi datang, dan salah satu dari mereka bahkan melemparkan dirinya ke pelukan Ye Xuan. Itu adalah Song Caijing. Aku senang kamu baik-baik saja. Ye Xuan menepuk punggung Song Caijing dengan lembut dan menghela napas lega. Kakak Ye, ini adalah 2 temanmu. Maaf, ini semua salah paham. Kamu ketakutan. Yu Yi berkata dengan rasa bersalah. Yang Mulia, Anda terlalu baik. Terima kasih atas bantuan Anda. Ye Xuan mengepalkan tangannya dengan rasa terima kasih. Semua ini salah paham. Klan Naga Laut saya pindah ke sini, dan ini pertama kalinya saya melihat manusia. Saya harap Anda bisa memaafkan saya jika saya telah menyinggung Anda. Yu Yi juga mengepalkan tangannya dan berkata. Titik. Pada saat ini, gadis kecil itu berteriak, "Kakak, Lei Ming semakin sombong. Dia bahkan menangkap kakak Jue dan kakak Caijing dan ingin menggunakan mereka sebagai parasit saya. Apakah dia melakukannya dengan sengaja? Saya tidak yakin, tetapi klan naga laut kita telah diwariskan selama ribuan tahun, dan Lei Ming adalah monster laut berlengan 6. Dia tidak sebangsa dengan kita. Dapat dimengerti bahwa dia lupa." Yu Yi menjawab dan memperkenalkan, "Ini adik perempuan saya, Yu Men." Kakak, mengapa Anda masih berbicara atas nama Lei Ming? Dia jelek dan menyebalkan. Dia selalu datang kepada saya tanpa alasan. Bisakah Anda membatasi kedatangan dan kepergiannya? Gadis kecil itu berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Kita lihat saja nanti. Yu Yi juga pusing. Komandan Lei Ming adalah monster laut berlengan 6 di klan laut, dan dia berasal dari klan Jiaolong. Kuncinya adalah ayah Lei Ming adalah seorang jenderal di klan mereka, yang bertanggung jawab untuk melindungi klan naga laut. Singkatnya, kekuatan militer klan naga laut ada di tangan Jenderal Lei. Jadi, dia tidak bisa membuat keadaan menjadi terlalu canggung. Lupakan saja, setelah beberapa saat, aku akan dapat berubah sepenuhnya menjadi bentuk manusia, dan kemudian aku akan pergi ke darat dan menyingkirkan Lei Liu Shou. Yu Men cemberut.
Yi mendengarnya dan buru-buru berkata, tidak, kamu masih dalam tahap memadatkan jiwamu, dan kamu bahkan belum berada di alam kekuatan, bagaimana kamu bisa pergi ke darat? Akan hampir sama ketika aku menyelesaikan transformasiku. Setelah Yumen selesai berbicara, dia berbalik dan berkata, Saudara Jue, bisakah kamu membawaku bersamamu ketika saatnya tiba? Song Jue menyentuh kepalanya, dia tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, benua Tianshui bukanlah masalah besar, saat kau mengumpulkan kekuatanmu, saudara akan mengajakmu ke sana untuk jalan-jalan. Yi memikirkannya, dan akhirnya mengangguk. Siapa bilang aku ingin pergi ke benua Tianshui, saudara Jue akan pergi ke benua Sueyan, dan aku juga ingin pergi ke benua Sueyan. Yumen segera mengoreksi. Benar-benar lelucon, rute ke benua Sueyan sekarang ditempati oleh klan Hiu Jahat, bahkan ayahku dan senior Tianjing tidak yakin untuk melewatinya, bagaimana kau bisa pergi ke sana? Yi mengerutkan kening. Yumen diam dengan patuh. Dia juga tahu seberapa besar kesenjangan antara klan Naga Laut dan klan Hiu Jahat. Setelah memikirkannya, dia berbalik dan berkata, kalau begitu, saudara Jue, bawa aku ke benua Tianshui saat waktunya tiba. Song Jue mengangguk, baiklah. Yumen juga menyelamatkan nyawa mereka, dan sudah menjadi kewajibannya untuk membalas budi mereka. Melihat ini, Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Yesuan di sampingnya. Perasaan ini tidak benar. Mengapa gadis kecil ini tampaknya tidak dekat dengan Kaijing, tetapi dengan saudara iparku? Mungkinkah dia menyukai saudara iparku? Yesuan berkata dalam hatinya. Ketika Song Jue memasuki rumah Ling Qiao, dia telah menikahi beberapa istri dan selir, tetapi mereka semua adalah manusia. Dan sekarang Yumen adalah anggota klan laut. Apakah dia akan menjalin hubungan cinta dengan naga manusia lagi? Bab 340, Selamat tinggal pada binatang pemakan. Aku tidak ingin terlalu memikirkannya. Lagi pula, mereka tidak menyukaiku. Yesuan berkata pada dirinya sendiri. Karena itu adalah kesalahpahaman, dia tidak perlu bersikap begitu bermusuhan kepada Yi. Bagaimanapun, kedua saudara itu adalah penyelamatnya. Setelah mengobrol sebentar, Yesuan juga mengerti bahwa Yi dan Yumen adalah naga, bukan naga atau monster laut. Pada saat ini, Yesuan teringat bahwa dia telah membunuh beberapa prajurit udang dan jenderal kepiting sebelumnya, dan segera meminta maaf kepada Yi. Sayangnya, tidak mungkin, tetapi kekuatan klan naga lautku memang berkurang. Setelah beberapa saat, aku khawatir aku tidak akan mampu melawan klan Hiu Jahat. Yi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku mendengar sebelumnya bahwa jalan menuju benua batu darah telah ditempati oleh klan Hiu Jahat, dan tidak ada yang bisa melewatinya. Yesuan berbalik dan bertanya. Ya, klan Hiu Jahat menempati bagian tengah istana laut dalam. Jika kau ingin pergi ke benua batu darah, kau harus melewati klan Hiu Jahat. Kekuatan militer klan naga lautku terlalu berbeda dari klan Hiu Jahat. Ayahku hanya memiliki kekuatan 5 naga, dan senior Tianjing hanya memiliki 6 naga. Namun, klan Hiu Jahat adalah seorang master dengan kekuatan 6 naga, dan ular piton raksasa bermata satu dengan kekuatan 7 naga. Kami sama sekali tidak sebanding. Kami hanya bisa bergerak di bagian depan istana laut dalam dan tidak berani pergi ke bagian tengah. Yi menggelengkan kepalanya berulang kali. Senior Tianjing itu. Song Jueki di samping tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Alasan mengapa mereka datang ke istana naga ini adalah karena mereka terhempas oleh gelombang kejut. Senior Tianjing adalah naga-naga Tianjing. Dia pernah menjadi tunggangan leluhurku Hailong. Setelah leluhur itu meninggal, dia bertanggung jawab untuk melindungi klan Hailongku. Gadis kecil Yumen menjelaskan. Namun, ketika senior Tianjing meninggalkan istana bawah tanah laut dalam beberapa waktu lalu, dia tiba-tiba diserang oleh ular piton raksasa bermata satu dari klan Hiu Jahat dan ekornya digigit. Ular piton raksasa bermata satu itu juga meninggalkan racun di tubuhnya, menyebabkan tubuh senior Tianjing terkikis sedikit demi sedikit, dan dia sangat kesakitan. Yi menambahkan. Setelah mendengarkan ini, Yesuan juga mengerti dari mana gelombang kejut itu berasal. Ngomong-ngomong, senior Tianjing bisa meninggalkan istana bawah tanah laut dalam. Yesuan tiba-tiba bertanya. Baiklah, kedua klan kita bisa masuk dan keluar dari istana bawah tanah laut dalam. Yi mengangguk. Kalau begitu. Sebelum Yesuan selesai berbicara, Yi menyela dan berkata, tidak, wilayah laut sekarang sangat tidak stabil. Ada sejumlah besar binatang suci yang memburu klan laut.
Misalnya, di atas istana bawah tanah laut dalam, ada beberapa binatang suci dengan kekuatan 10 naga berkeliaran, dan ada banyak binatang suci yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan 10 naga. Setelah mendengar ini, Ye Xuan dan dua lainnya tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah mereka. Binatang suci dengan kekuatan 10 naga sudah cukup untuk menghancurkan klan naga laut dan klan hiu jahat. Tampaknya klan naga laut dan klan hiu jahat memasuki istana laut dalam untuk menghindari kejaran binatang suci ini. Jika ingin pergi ke benua batu darah, saya khawatir satu-satunya cara adalah melalui istana laut dalam. Saudara Ye, bukan berarti kami tidak membantu Anda, tetapi tidak ada cara. Yui menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ye Xuan, terdiam. Yumen melihat suasananya agak aneh, dan buru-buru menarik lengan Song Jue dan berkata, Saudara Jue, saya akan mengajak Anda melihat hewan peliharaan saya. Oh, oke. Song Jue mengangguk. Ye Xuan dan Song Caijing juga saling memandang, lalu mengikutinya keluar. Jika istana laut dalam benar-benar seperti ini, maka mereka hanya bisa kembali ke benua Tianshui dan mendiskusikan tindakan pencegahan dengan tetua. Lihat apakah tetua dapat membawa mereka berkeliling lautan bintang yang bergolak dan mencapai benua batu darah. Saudara Jue, lihat, ini semua adalah hewan peliharaanku. Yumen menarik Song Jue keluar dan mulai memperkenalkannya satu persatu pada binatang suci dan binatang roh yang diikat di luar istana. Namun, pada saat ini, Ye Xuan, yang sedang melihat-lihat dengan santai, tiba-tiba menemukan seekor binatang suci yang luar biasa. Ketika Ye Xuan melihat sebuah simbol pada binatang suci itu, tubuhnya sedikit gemetar. Ini adalah kepiting biru besar, yang hampir sebesar tangki. Namun, pada cangkang kepiting besar ini, ada simbol melingkar yang familiar. Binatang buas. Ada apa? Song Caijing sedikit terkejut. Binatang buas, itu sebenarnya adalah simbol binatang buas, ya Tuhan. Hati Ye Xuan bergetar, dan dia buru-buru menunjuk kepiting besar itu dan bertanya, Putri, binatang suci macam apa ini? Yumen berbalik dan melihat ke arah tangan Ye Xuan, dan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak yakin tentang ini, saudara, aku ingat kamu menangkapnya, kan? Ya, aku menangkapnya, tetapi aku tidak tahu binatang suci jenis apa itu. Ia hanya memiliki kekuatan 2 naga. Yui mengangguk. Kalau begitu, bisakah kau memberiku binatang suci ini? Ye Xuan bertanya lagi. Ini adalah binatang pemakan. Jika ia dapat melahap mayat ini, ia setidaknya bisa mendapatkan beberapa poin kemajuan. Kemudian, ia dapat memperkuat darah Raja Binatang. Petik 2 tanda tanya. Yui menoleh untuk melihat Yumen, yang langsung mengangguk, tentu saja, binatang suci ini berperilaku sangat aneh, seolah-olah ia tidak dapat memahami kata-kata manusia. IQ-nya terlalu rendah. Aku tidak begitu menyukainya. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Mata Ye Xuan berbinar, dan ia tiba-tiba mengeluarkan 8 pedang desolate dan langsung membunuhnya. 8 formasi pembunuh angin desolate. 8 bilah tajam berputar dengan kecepatan tinggi dan menusuk kepiting besar itu. Krak. Cangkang kepiting besar itu tertusuk dan langsung mati. Kemudian, Ye Xuan dengan cepat mengumpulkan mayat itu dan melahapnya. Ding, tuan rumah melahap mayat binatang pemakan dan memperoleh beberapa poin kemajuan. Benar saja, kepiting besar ini adalah binatang pemakan. Haha, aku bisa maju lagi. Ye Xuan tertawa dalam hatinya, yang berarti dia bisa meningkatkan kekuatannya lagi. Ada 8 rute kemajuan untuk garis keturunan Raja Binatang, yaitu kekuatan, kelincahan, tingkat pertumbuhan makhluk, atribut makhluk, perluasan makhluk, pencegahan Raja Binatang, manfaat melahap, dan kemarahan Raja Binatang. Satu-satunya seni bela diri di dunia yang tidak dapat dipatahkan adalah kecepatan, dan Ye Xuan paling menyukai kekuatan dan kecepatan. Sekarang, dia memiliki kekuatan 3 naga di tubuhnya. Jika dia meningkatkan kekuatannya, itu setara dengan meningkatkan kekuatan 0,3 naga. Jika dia maju ke kelincahan, itu akan menjadi 20% ditambah yang sebelumnya. Keterampilan kemarahan Raja Binatang juga sangat bermasalah. Jika ditingkatkan lagi, itu akan meningkatkan kekuatan sebesar 40%. Namun, mayat binatang suci yang dibutuhkan untuk kemarahan Raja Binatang akan ditingkatkan setiap kali digunakan, dan mayat binatang suci yang dibutuhkan juga akan ditingkatkan setiap kali menerobos. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tidak menggunakan kemarahan Raja Binatang ini kecuali jika itu adalah pilihan terakhir. Sudah diputuskan, maju ke kelincahan. Ding, kemajuan berhasil, dan kelincahan garis keturunan Raja Binatang saat ini ditingkatkan menjadi 2.
Ketika Yesuan mendengar suara perintah sistem, dia tidak bisa menahan senyum. Meskipun kekuatan juga perlu ditingkatkan, itu tidak banyak ketika itu adalah kekuatan 3 naga. Terlebih lagi, jika kekuatannya ditingkatkan dengan kekuatan 1 naga, itu tidak berarti bahwa kecepatannya juga dapat ditingkatkan dengan kekuatan 1 naga. Dalam keadaan normal, jika kekuatannya ditingkatkan dengan kekuatan 1 naga, kecepatannya hanya akan meningkat sekitar setengah kekuatan naga.